semua hari ini. Miss Arum sangat senang sekali bisa bertemu kalian lagi dan menyapa kalian hari ini. Tentu Miss berharap anak-anak semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Hari ini anak-anak, Miss Arum, Pak Andre, Pak Yosafat, dan Mr. Yuri ingin mengajak anak-anak semuanya untuk mengikuti kebaktian awal tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya anak-anak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dipertemukan kembali, biarpun tidak dipertemukan di dalam sekolah kami dipertemukan di pertemuan online ini ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus selalu memberikan kami sukacita, kebahagiaan untuk melakukan ini semua. Kami semua Tuhan akan memulai kebaktian hari ini. Tuhan yang ikut campur tangan, Tuhan yang pimpin supaya kebaktian hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Bapa Aku Datang Padamu. Bersama-sama kita terima foto dan salam. Bapak Ibu Guru dan orang tua siswa serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semuanya. Sekalian, kita bersama-sama menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menenang. Anak-anak di rumah boleh pakai gerakan ya, gerakan ini. Tidak memisah.
Tuhan, tapi sebelumnya bersama-sama kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Katakan firman Tuhan ada di hati kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita semua untuk hari ini akan Bapak bacakan dari kitab Ayub pasal 5 ayat 21 sampai ayat 22 yang bunyinya demikian. Dari cemetik lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Itulah pembacaan firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Bapak akan bercerita singkat untuk kita semua. Nah, ini sebuah ilustrasi, ya. Nah, ada seorang pengembara yang sangat ingin melihat pemandangan yang ada di balik suatu gunung yang amat tinggi. Maka disiapkanlah segala peralatannya dan perangkatnya. Lalu ia berangkat. Karena begitu beratnya medan yang harus dia tempuh, segala perbekalan dan perlengkapannya pun habis. Akan tetapi, karena begitu besar keinginan dia untuk melihat pemandangan yang ada di balik gunung itu, dia harus terus melanjutkan perjalanannya. Nah, sampai suatu ketika dia menjumpai semak belukar yang sangat tinggi, sangat lebat dan penuh dengan duri. Tentunya tidak ada jalan lain selain dia harus melewati semak belukar tersebut. Di sini si pengembara ini berpikir, di dalam hati dia berkata, wah, jika aku harus melewati semak ini, maka kulitku ini pasti akan robek dan penuh luka. Tapi aku harus melanjutkan perjalanan ini. Maka sang pengembara itu pun dia mulai mengambil ancang-ancang dan dia menerobos semak duri tersebut. Dan apa yang terjadi? Sebuah ajaib. Pengembara itu tidak mengalami luka gores sedikit pun di dalam tubuhnya. Nah, dengan penuh sukacita, ia kemudian melanjutkan perjalanan dan dia berkata di dalam hatinya, betapa hebatnya aku, semak belukar pun tak mampu menghalangi aku. Nah, selama hampir 1 jam lamanya dia berjalan, tampaklah di hadapannya kerikil-kerikil tajam berserakan. Tak ada jalan lain selain dia harus melewati jalan itu. Pikir pengembara itu untuk kedua kalinya. Jika aku melewati kerikil itu, kakiku akan pasti berdarah dan banyak luka. Tetapi aku harus melewatinya. Maka dengan segenap tekadnya, pengembara itu berjalan. Ajaib, anak-anak. Ia tak mengalami luka tusukan kerikil sedikit pun. Dan tampak kakinya itu dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sekali lagi dari dalam hatinya dia berkata,
betapa hebatnya aku. Kerikil tajam pun tak mampu menghalangi jalanku. Lalu pengembara itu pun kembali melanjutkan perjalanannya. Nah, saat hampir tiba di puncak itu, dia kembali berjumpa dengan rintangan yang lebih besar. Apa rintangannya? Bebatuan yang besar dan licin menghalangi jalannya. Dan tak ada jalan lain selain dia harus melewati bebatuan tersebut. Pikir si pengembara itu untuk ketiga kalinya. Jika aku harus mendaki batu-batu itu, aku pasti akan tergelincir dan tangan serta kakiku akan patah. Tapi aku ingin sekali sampai ke puncak itu. Aku harus melewatinya. Maka pengembara itu pun mulai mendaki batu itu dan ia tergelincir dan jatuh. Tapi aneh, setelah bangkit, pengembara itu tidak merasakan sakit di tubuhnya dan tak ada satupun tulang yang patah. Wah, betapa hebatnya aku. Batu-batu terjal ini pun tidak dapat menghalangi perjalananku. Maka si pengembara ini pun melanjutkan perjalanannya dan dia sampai ke puncak yang dia tuju. Betapa sukacitanya dia ketika dia melihat pemandangan yang ada depannya sungguh indah dan luar biasa. Dan dia bilang, aduh, pemandangan ini belum pernah aku lihat seindah pemandangan yang aku lihat saat ini. Akan tetapi anak-anak, saat pengembara itu balikkan badannya, dia terkejut. Kenapa? Rupanya di belakang dia tampaklah sesosok manusia yang penuh dengan luka dan duduk memandanginya. Tubuhnya itu penuh goresan dan kakinya penuh dengan luka tusukan serta berdarah. Ia tak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya karena patah dan remuk tulang-tulangnya. Lalu si pengembara itu berkata dengan penuh iba pada sosok yang penuh luka itu, "Mengapa tubuhmu penuh luka seperti itu? Apakah karena rintangan yang ada tadi? Tidak bisakah engkau sehebat aku? Karena aku bisa melewatinya tanpa ada luka sedikit pun. Dan bolehkah aku bertanya, siapakah engkau sebenarnya?" Kata si pengembara. Lalu sosok yang penuh luka itu menjawab, "Aku adalah Tuhanmu. Betapa hatiku tak mampu menolak untuk menyertaimu dalam perjalanan ini. Mengingat betapa inginnya engkau melihat keindahan ini, ketahuilah, saat engkau harus melewati semak belukar itu, aku memelukmu erat, supaya tak satu pun duri merobek kulitmu. Saat aku harus melewati kerikil tajam, maka aku menggendongmu, supaya kakimu tidak tertusuk. Ketika kau memanjat batu licin dan terjatuh, aku menopangmu dari bawah, agar tak satu pun tulangmu patah. Ingatkah engkau kembali padaku?" Si pengembara itu pun terduduk dan dia menangis dengan sedihnya. Untuk kedua kalinya, Tuhan harus menumpahkan darahnya untuk suatu kebahagiaan. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kadang kita melupakan Tuhan yang selalu menyertai kita. Kadang-kadang kita melupakan Tuhan yang selalu melindungi kita. Kita lebih mudah ingat betapa hebatnya diri kita yang mampu melampaui segala rintangan tanpa menyadari bahwa Tuhan bekerja di sana. Dan sekali lagi, Tuhan harus berkorban untuk keselamatan kita. Maka, seperti Tuhan yang tak mampu menolak untuk menyertai anak-anaknya, dapatkah kita juga tidak mampu menolak segala kasih Tuhan
di dalam perjalanan hidup kita dan membiarkan tangan Tuhan bekerja untuk hidup kita. Mulai hari ini kita akan memulai pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021. Ingat, kita akan belajar beda dengan yang sudah kita lewati. Ini serba baru. Dari pembelajaran saja, pembelajaran jarak jauh yang harus kami ikuti. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ini memang menyulitkan anak-anak. Tapi kita jangan lupa, Tuhan selalu menyertai kita. Kiranya Tuhan akan selalu berkati dan Tuhan akan selalu menguatkan kita bersama-sama dengan mama papa kita, guru-guru kita, keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak sekalian, bagaimana firman Tuhan tadi? Ya, firman Tuhan tadi mengingatkan kita tetap berharap di dalam perlindungan Tuhan dan kita akan tetap semangat untuk melaksanakan PJJ kita 1 semester ke depan. Anak-anak sekalian, mari bersama-sama kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa syafaat bersama. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang sungguh mengasihi kehidupan kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menghadap Engkau. Kami memohon supaya kami, anak-anak-Mu, Engkau senantiasa berikan kesehatan, kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, di masa-masa pandemi ini, biarlah kami mampu untuk menjaga kesehatan tubuh jasmani kami, sehingga kami menjadi orang yang sehat. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang akan kami lakukan selama semester mendatang. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memimpin kami, sehingga kami sebagai siswa-siswi bisa menjadi anak yang taat, anak yang setia, dan anak yang dengar-dengaran akan nasihat Bapak Ibu Guru, orang tua yang kami dengar untuk membangun kehidupan kami, sehingga kami semakin menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang memiliki prestasi yang baik. Kami serahkan Tuhan bangsa negara kami ke dalam pimpinan penyertaan tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden sampai pemimpin tingkat rendah. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan baik dan mengatasi segala problema yang ada di negara kami. Kami juga serahkan masyarakat di Indonesia. Biarlah di masa-masa pandemi ini Tuhan, mereka, masyarakat kami, menjadi masyarakat yang taat akan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Ini yang menjadi doa permohonan kami serahkan, kami percayakan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak semuanya, sebagai nyanyian penutup ibadah kita hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus. Anak-anak di rumah, boleh tepuk tangan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Katakan lebih indah dari langit. lebih indah dari pelangi,
kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.